Saat ini nggak ada yang bisa menghindar dari gelombang besar digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Tapi banyak yang nggak sadar betapa krusialnya adaptasi dan penguasaan teknologi ini bagi masa depan. Coba lihat sekeliling, siapa yang menguasai dunia? Mereka yang paham teknologi, mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat, dan mereka yang nggak takut sama perubahan. Kalau lo sebagai Gen Z nggak mau terlibat dan mendalami digitalisasi serta AI, akhirnya lo cuma jadi NPC sementara orang lain yang ambil kendali. Nah, kebiasaan Gen Z hari ini seringkali terjebak dalam zona nyaman yang berbahaya. Ngabisin waktu berjam-jam untuk scroll media sosial tanpa tujuan, main game tanpa batas, atau konsumsi konten tanpa difilter. Perlu lo ketahui kalau ini bukan habit yang akan membawa lo pada kesuksesan di era digital. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita pelajari biar gak dibantai sama AI? Dan habit apa sih yang harus kita lakuin supaya bisa hidup di era digitalisasi? Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Sebelum kita memasuki era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI, dunia berjalan dengan cara yang jauh berbeda. Pekerjaan dilakuin secara manual, informasi nggak semudah itu diakses, dan banyak hal yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Tapi sekarang semua berubah dengan kecepatan yang nggak bisa lo bayangkan. Digitalisasi dan AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Coba pikirin gimana dulu kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi, sedangkan sekarang semua bisa diakses hanya dengan beberapa klik di internet. Bayangin, dulu proses produksi yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam dengan bantuan teknologi. Tapi apa artinya semua ini bagi lo sebagai Gen Z? Dan bagaimana lo harus beradaptasi? Nah, kita hidup di era di mana akses informasi dan teknologi canggih adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ini juga berarti lo harus punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin. Kalau dulu, keterampilan manual dan daya tahan fisik bisa dibilang kunci sukses. Tapi kalau sekarang, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan digital lah yang paling dibutuhkan. Jadi, gimana kita harus beradaptasi? Pertama, kita harus membangun kebiasaan belajar yang baru. Jangan cuma konsumsi informasi secara pasif, tapi aktiflah cari pengetahuan yang relevan dengan bidang yang kita minati. Kedua, kita harus mengasah keterampilan digital. Mengerti cara kerja AI, memahami dasar-dasar coding, atau bahkan sekedar familiar dengan alat produktivitas digital bisa memberikan kita keunggulan. Nah, yang ketiga, kita harus siap untuk terus belajar dan beradaptasi. Karena teknologi terus berkembang dan berubah. Sebenarnya era digital ini ngasih kita peluang yang luar biasa, tapi cuma buat mereka yang siap untuk belajar. Nah, jangan sampai lo cuma jadi penonton di pinggir lapangan, sementara orang lain manfaatin peluang ini untuk meraih sukses. Untuk beradaptasi dan manfaatin peluang di era digitalisasi dan kecerdasan buatan, ada beberapa langkah penting yang perlu lo lakuin. Pertama, meningkatkan literasi digital. Misalnya belajar keterampilan teknologi. Nah, lo bisa tuh ambil kursus online atau ikutin workshop yang ngajarin keterampilan digital dasar, kayak pemrograman, analisis data, dan penggunaan alat-alat produktivitas. Pelajarin juga dasar-dasar AI dan machine learning. Pahamin bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai industri. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan baru. Penting untuk terus mengikuti tren dan perkembangan terbaru di bidang teknologi. Nah, lo juga bisa belajar secara otodidak. Manfaatin platform pembelajaran online untuk mempelajari keterampilan baru sesuai dengan kebutuhan dan minat lo. Selanjutnya, mengadopsi alat dan teknologi baru. Gunakan alat-alat produktivitas dan pelajari cara menggunakan alat otomasi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan lo. Nah, ini mungkin yang sering dilupain banyak orang, yaitu mengembangkan soft skills. Ya, misalnya berpikir kritis dan problem solving. Coba lo latih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Nah, ini penting karena AI nggak bisa menyajikan tulisan atau informasi persis seperti manusia. Kembangin juga kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ide-ide lo dengan jelas dan efektif. Selanjutnya, memahami etika dan keamanan digital. Pelajari dan pahamin isu-isu etika yang terkait dengan penggunaan AI, termasuk privacy data, bias algoritmik, dan dampak sosial. Pahamin juga dasar-dasar keamanan cyber untuk melindungi data dan informasi pribadi lo dari ancaman digital. Nah, sebenarnya digitalisasi dan AI juga bisa mempermudah dalam personal branding. Ya, contohnya bikin konten. Itu kan gak hanya full ngandelin editing sendiri. Mulai dari voice over, bikin footage, dan lain-lain itu ada campur tangan dari AI, seperti yang gue lakuin. Selain memanfaatkan peluang, kita juga harus siap menghadapi tantangan yang muncul di era digitalisasi dan AI. Beberapa hal yang perlu lo perhatikan. Pertama,
mengelola informasi dan overload digital. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, penting buat lo untuk bisa memfilter dan memilah mana yang relevan dan berguna. Nah, lo juga harus tetapkan batasan untuk diri sendiri dalam menggunakan media sosial dan aplikasi yang bisa mengganggu produktivitas. Tantangan selanjutnya yaitu menghadapi disrupsi teknologi. Persiapkan diri lo untuk menghadapi perubahan yang cepat dan terkadang nggak terduga. Tetap tenang dan fleksibel dalam menghadapi disrupsi teknologi. Nah, lo juga harus terus tingkatin keterampilan dan pengetahuan lo untuk tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan digital dan kesehatan mental. Jangan lupa buat ambil waktu untuk detox digital dengan menjauh dari perangkat elektronik sesekali. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Nah, lakuin juga mindfulness atau meditasi untuk membantu lo tetap fokus dan tenang di tengah hiruk-pikuk digital. Nah, tantangan selanjutnya adalah etika dalam penggunaan teknologi. Gunain teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Alangkah baiknya, yaitu lo bisa jadi orang yang ngasih pengaruh positif dan bermanfaat di dunia digital. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, lo bisa lebih siap dan kuat dalam menghadapi era digitalisasi dan AI. Nah, karena emang zamannya udah serba digital, ditambah lagi ada AI, pesan gue adalah kembangin personal branding lo. Apapun yang lo suka, tunjukin aja. Lo suka olahraga, posting. Lo suka masak-masak, tunjukin. Lo suka ngelukis, posting. Atau mungkin bangun bisnis. Intinya, apapun itu akan menjadi personal branding lo. Kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.